warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Disokanita, kelas 11-7, nomor absen 30 dari MBI Amanatul Ummah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau bernama Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo. Baiklah, langsung saja kita bahas tokoh tersebut. Pertama, kita akan membahas tentang biografi Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo memiliki nama lengkap Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo. Beliau dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Beliau lahir dari pasangan Teku Muhammad Yusuf dan juga Wardina. Teku Muhammad Yusuf merupakan keturunan bangsawan Aceh dari Pide, sedangkan Wardina merupakan keturunan suku Jawa dan juga suku Bugis. Awalnya, beliau akan diberi nama Teku Abdul Manaf oleh ayahnya, namun ibunya menentangnya dan memberi usulan nama yang lain, yakni Ahmad Soebardjo. Sedangkan untuk nama Djoyo Adisuryo sendiri, beliau menambahkan nama Djoyo Adisuryo di belakang nama Ahmad Soebardjo pada saat masa pengasingan. Pada tahun 1917, beliau melanjutkan sekolah di Voorburgers School atau biasa disingkat dengan HBS di Jakarta. Sekolah ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, orang-orang Eropa, dan juga elit pribumi. Setelah lulus di sekolah ini, beliau melanjutkan pendidikan ke Belanda, tepatnya di Universitas Leiden, hingga beliau memperoleh ijazah Mr. in the Richten yang berarti sarjana hukum, karena beliau mengambil spesialis ilmu hukum di bidang undang-undang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang riwayat perjuangan beliau. Riwayat perjuangan Ahmad Soebardjo pada saat menjadi mahasiswa, yakni ikut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java serta Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, Ahmad Soebardjo bersama Muhammad Hatta dan juga para ahli Indonesia yang lain ikut dalam persidangan antar bangsa di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Setelah lulus dari Universitas Leiden, Ahmad Soebardjo kembali ke Indonesia, kemudian menjadi anggota dari BPUPKI serta PPKI. Peran Ahmad Soebardjo dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda yang terdiri dari Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain membawa Soekarno-Hatta ke daerah bernama Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, para golongan muda yakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah benar-benar menyerah kepada sekutu dan para pejuang telah siap bertempur melawan Jepang apapun resikonya. Pada saat yang sama, di Jakarta, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Soebardjo melakukan perundingan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang diwakili oleh Wikana mendesak agar golongan tua segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Namun, Ahmad Soebardjo meyakinkan para pemuda bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 akan diadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan, beliau juga sampai mempertaruhkan nyawa apabila proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan keesokan harinya, beliau siap dipenggal. Setelah berhasil meyakinkan para pemuda untuk menunda proklamasi kemerdekaan, beliau menyuruh Yusuf Kunto untuk menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Setelah penjemputan di Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebardjo menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah selesai berunding dan berargumentasi dengan para pemuda, Soekarno akhirnya memerintahkan Sayuti Melik untuk mulai mengetik naskah proklamasi. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Soebardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1951 sampai 1952, beliau menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia untuk kedua kalinya. Pada tahun 1957 hingga 1961, beliau menjadi Duta Besar Indonesia di Switzerland. Pada tanggal 15 Desember 1978, pada usia 82 tahun, Ahmad Soebardjo mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru karena penyakit flu yang menyebabkan komplikasi.
beliau dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Kemudian pada tahun 2009 beliau diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai Ahmad Subarjo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.